Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang penerapan teknik, metode, strategi, serta media pembelajaran menyimak di kelas tinggi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dulu, yaitu ada Ayudhya Chandra Kirana, Deska Vela Aska, Imas Aminda Maharani, yaitu saya sendiri, dan Putri Febrianti. Langsung saja ke pembahasan pertama. Teknik pembelajaran adalah cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Teknik pembelajaran juga dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Di antaranya yaitu 1. Simak ucap. Teknik ucapan-ucapan yang akan diperdengarkan dipersiapkan secara cermat. Isi model ucapan dapat berupa fonem, kata berimbuhan, semboyan, dan puisi pendek. Model tersebut dapat dibacakan oleh guru atau berupa rekaman suara guru atau suara orang lain. Model ini disimak dan ditiru siswa. Yang kedua ada simak kerjakan. Model ucapan guru berisi kalimat perintah, siswa mereaksi atas perintah guru. Reaksi siswa itu berbentuk perbuatan. Misal, guru meminta siswa menceritakan pengalamannya di depan, lalu siswa tersebut maju untuk menceritakan pengalamannya. Yang ketiga ada simak terka. Guru mempersiapkan deskripsi sesuatu benda tanpa menyebut nama bendanya. Deskripsi itu disampaikan secara lisan kepada siswa. Kemudian siswa diminta menerka nama benda itu, misalnya bermain tebak-tebakan dalam kelas. Guru mendeskripsikan ciri fisik suatu hewan dan siswa menebak hewan apa yang telah disebutkan ciri-cirinya tersebut. Dan yang keempat adalah simak berantai. Guru membisikkan suatu pesan kepada seorang siswa. Siswa tersebut membisikkan pesan itu kepada siswa kedua. Siswa kedua membisikkan pesan itu kepada siswa ketiga, begitu seterusnya. Siswa terakhir menyebutkan pesan itu dengan suara jelas di depan kelas. Guru memeriksa apakah pesan itu benar-benar sampai pada siswa terakhir atau tidak. Metode pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Macam-macam metode. 1. Metode pengajaran langsung. Metode ini dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Di dalam metode langsung terdapat 5 fase, yaitu demonstrasi, pembimbingan, pengecekan, dan pelatihan. 2. Metode komunikatif. Desain yang bermuatan metode komunikatif harus mencakup semua keterampilan berbahasa. Metode komunikatif berarti bahwa pembelajaran menyimak harus berorientasi pada fungsi utama bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi. 3. Metode integratif. Integratif berarti menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Integratif terbagi menjadi interbidang studi dan antar bidang studi. Interbidang studi artinya beberapa aspek dalam satu bidang studi diintegrasikan, misalnya menyimak diintegrasikan dengan berbicara dan menulis. 4. Metode tematik. Dalam metode tematik, semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. 5. Metode konstruktivitas. Asumsi sentral metode konstruktivitas adalah belajar itu menemukan. Artinya, meskipun guru menyampaikan sesuatu kepada siswa, mereka melakukan proses mental atau kerja otak atas informasi itu agar informasi tersebut masuk ke dalam pemahaman mereka. 6. Metode kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsepsi pembelajaran yang membantu guru menghubungkan mata pembelajaran dengan situasi dunia nyata dan pembelajaran yang memotivasi siswa agar menghubungkan pengetahuan dan terapannya dengan kehidupan sehari-hari. Dalam penerapan strategi menyimak yang telah disesuaikan dengan KD dan indikator pada kelas tinggi, terdapat 3 tahapan penerapan strategi itu sendiri. Tahapan-tahapan tersebut adalah prasimak, saat simak, dan pasca simak. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tahapan yang pertama, yaitu tahap prasimak.
Kegiatan prasimak merupakan tahapan aktivitas yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan menyimak. Kegiatan prasimak dilakukan dengan berbagai persiapan. Persiapan-persiapan tersebut adalah yang pertama, pada tahap ini guru memberikan judul cerita yang akan disimak. Misalnya, saat sendirian di rumah. Yang kedua, berdasarkan judul tersebut, guru menanyakan kepada siswa, misalnya, bagaimana seandainya malam hari sendirian di rumah. Yang ketiga, untuk membangkitkan imajinasi siswa, guru menunjukkan gambar rumah yang gelap. Dan yang keempat, guru mengajukan pertanyaan, apa kira-kira isi cerita yang akan diberikan? Apa kira-kira hal yang menarik dari cerita itu? Bagaimana seandainya peristiwa itu terjadi pada kalian? Dan pertanyaan yang lain sebagainya. Kemudian, tahapan yang kedua yaitu saat simak. Kegiatan saat simak merupakan tahapan aktivitas yang dilakukan saat pelaksanaan kegiatan menyimak dalam proses pembelajaran atau penyampaian informasi yang dijelaskan dalam beberapa hal sebagai berikut. Pada saat guru membaca nyaring. Yang pertama, guru membacakan cerita dengan suara nyaring secara menarik dan hidup. Yang kedua, pada bagian tertentu yang dianggap memiliki hubungan dengan prediksi dan tujuan pembelajaran, guru menghentikan pembacaan dan mengajukan pertanyaan kepada siswa. Misalnya, apa kesimpulan yang kalian peroleh? Apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi selanjutnya? Dan sebagainya. Dan yang ketiga, setelah tanya jawab dianggap cukup, guru melanjutkan membacakan lagi dan mengulangi langkah di poin kedua sampai cerita selesai. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahap pasca simak. Kegiatan pasca simak merupakan kegiatan atau tahapan aktivitas yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan menyimak dalam penyampaian materi informasi dengan tujuan melakukan refleksi yang telah dipelajari bersama. Dalam kegiatan pasca simak dapat dilakukan dalam beberapa hal sebagai berikut. Tahapan refleksi. Yang pertama, guru mengakhiri pembacaan cerita. Yang kedua, setelah materi simakan selesai dibacakan, guru memberi kesempatan kepada siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Yang ketiga, guru mengadakan tanya jawab dengan siswa. Dan yang keempat, siswa mengemukakan kembali informasi yang telah diperoleh, bisa secara lisan maupun tulisan. Media pembelajaran menyimak. Media yang dapat diterapkan di kelas tinggi dapat dikatakan baik apabila media tersebut efektif, efisien, dan juga komunikatif. Adapun macam-macam media yang dapat diterapkan di kelas tinggi antara lain 1. Media konvensional. Media ini berupa buku teks atau modul. Media ini juga sering ditemukan di sekolah dasar di seluruh Indonesia karena biasanya media ini merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Namun, media ini juga mempunyai kelemahan, yaitu terkesan monoton sehingga siswa mudah bosan dan jenuh ketika mengikuti proses pembelajaran. Adapun penerapan dari media ini antara lain 1. Guru menyampaikan materi, kemudian siswa menyimak materi melalui modul tersebut, dan yang ketiga melakukan evaluasi dengan cara siswa diminta untuk mengerjakan latihan-latihan soal yang terdapat pada modul tersebut. 2. Media film animasi atau yang biasa kita sebut dengan media audiovisual. Media ini berfungsi untuk menyampaikan pesan atau informasi materi ajar kepada siswa sehingga siswa dapat merangsang pikiran, perasaan, dan juga perhatian terhadap proses pembelajaran. Adapun penerapan dari media ini antara lain 1. Guru menayangkan film animasi dengan bantuan proyektor. Kemudian siswa diminta untuk menyimak film animasi tersebut, dan kemudian guru dapat melakukan evaluasi dengan cara melayangkan pertanyaan-pertanyaan terkait penayangan film tersebut. Ketiga, media berbasis multimedia interaktif.
Media ini berfungsi untuk menginformasikan pesan dan berlangsung secara interaktif. Contohnya seperti CD, video, aplikasi, dan lain-lain. Media ini juga bisa berisi rangkuman materi, latihan-latihan soal, silabus, dan masih banyak lagi. 4. Media gambar merupakan media cetak yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Adapun penerapan dari media ini antara lain: 1. Guru dapat menyajikan sebuah gambar dan menceritakan maksud atau isi dari gambar tersebut. 2. Siswa diminta untuk menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Dan yang ketiga, dapat melakukan evaluasi dengan cara guru dapat melayangkan pertanyaan-pertanyaan terkait maksud atau isi dari gambar tersebut. Nah teman-teman, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan terkait penerapan teknik, metode, strategi, serta media pada pembelajaran menyimak di kelas tinggi. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.